Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinfilia, NIM 210441125. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang bertema hardware. Adapun pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah pengertian hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah komponen semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Akan tetapi, untuk mendukung kerja perangkat tersebut tetap diperlukan software atau perangkat lunak tertentu. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan dapat beroperasi dengan baik. Fungsi hardware secara umum. Ada 4 fungsi hardware secara umum. Yang pertama, menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Kemudian yang kedua, mengolah data atau informasi. Beberapa jenis hardware memiliki fungsi untuk mengolah data atau informasi. Yang ketiga, memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output dapat terlihat oleh pengguna dalam yang ditampilkan pada hardware khusus. Yang keempat, menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, namun ada juga yang terpasang di luar. Adapun jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada perangkat masukan. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Berikut beberapa contoh hardware tersebut. Ada mouse yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Kemudian keyboard yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam sebuah komputer. Kemudian ada scanner yang berfungsi mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Yang kedua, perangkat pemrosesan. Jenis perangkat yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Proses device tersebut, seperti CPU, berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer. Kemudian FGA berfungsi untuk mengolah maupun memproses data grafis sehingga hasilnya nanti dapat Anda tampilkan pada layar monitor komputer. Kemudian ada RAM. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Kemudian yang ketiga, perangkat keluaran. Jenis hardware yang satu ini dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Misalnya, seperti monitor, merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya, pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Kemudian, printer berguna dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Kemudian, proyektor LCD berguna untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer. Kemudian yang keempat, perangkat penyimpanan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer, contohnya seperti hard disk yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data ke dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Kemudian ada flash disk yang berfungsi untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Kemudian optical disk merupakan media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser.
Kemudian yang terakhir ada perangkat tambahan, berguna dalam membantu komputer dalam menjalankan perintah user. Perintah ini umumnya disebut dengan istilah peripheral. Contohnya seperti line chart yang berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal. Kemudian sound chart yang berfungsi memproses suara. Kemudian power supply, sumber daya listrik bagi seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Kemudian floppy drive yang berfungsi untuk membaca data pada disket. Kemudian yang terakhir ada modem yang berfungsi untuk menyalurkan data ke internet dan menerima data dari internet. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di komputer terdapat berbagai jenis perangkat keras yang menunjang kerja sistem komputer. Perangkat keras bagi komputer merupakan sesuatu yang sangat penting, misalnya seperti CPU. Tanpa CPU, maka komputer tidak akan melakukan operasi sebagaimana mestinya. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.